Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Seputar Kita, dan kali ini kami akan temani Anda melalui dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tema yang kami ambil terkait dengan jodoh. Ada yang mengatakan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Kemudian juga ada yang mengatakan kalau mau cari jodoh kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan yang maksimal juga. Nah, berbicara tentang jodoh ini, di kawasan atau di beberapa daerah mungkin bisa didapati dengan mudah. Tapi di kawasan ibu kota ternyata itu nggak gampang. Kenapa? Karena ternyata di kawasan ibu kota ini penuh dengan hiruk pikuk, kesibukan, dan lain sebagainya. Sehingga jodoh ini ada kalanya nomor sekian gitu ya. Yang diperlukan mungkin aktivitas kegiatan sehari-hari. Nah, berbicara tentang hal ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat tayangan berikut ini tentang sulitnya mencari jodoh di kawasan ibu kota. Kita saksikan. Pemirsa, mungkin kisah wanita yang satu ini masih teringat jelas di benak kita. Dia adalah Winalia, sosok janda kaya asal Sleman, Yogyakarta. Namanya mendadak jadi perbincangan publik setelah sosok perempuan 40 tahun tersebut mejeng di salah satu portal online jual beli properti. Di mana selain menjual rumahnya seharga 1 miliar rupiah, Winalia sekaligus mempublikasikan diri mencari pasangan hidup. Ya, Winalia hanyalah satu dari sekian banyak contoh para lajang yang merasa mencari jodoh bagai mencari jarum di antara tumpukan jerami. Entah kenapa, bagi kaum urban perkotaan, urusan cari jodoh cukup membuat pusing kepala. Apalagi hujan pertanyaan kapan kawin seakan menjadi momok menakutkan di setiap acara kumpul keluarga, terutama bagi mereka yang berusia matang. Dewasa ini banyak orang mulai beralih mencari pasangan hidup via dunia maya. Entah apakah karena memang susah mencari jodoh di ibu kota atau hanya ingin cara instan di tengah kesibukan berkarir. Di Indonesia sendiri ada beberapa situs mencari jodoh seperti kontakjodohonline.com, ayonika.com, kontakjodoh.net, dan masih banyak lagi. Saat membuka halaman depan web, kita akan diminta mengisi biodata termasuk status Anda, apakah duda, lajang, janda, atau gadis. Ya, tidak punya banyak waktu khusus untuk bertemu dan menjalin pendekatan dan perbincangan secara langsung dengan calon pasangan, mungkin saja menjadi alasan utama kaum perkotaan masa kini untuk lebih memilih mencari calon pasangan hidup di dunia maya. Apalagi di kota metropolitan seperti Jakarta. Aktivitas para pengejar karir sangat menyita waktu. Akibatnya, jejaring sosial pun menjadi pilihan utama untuk berinteraksi dan bersosialisasi. Perkembangan teknologi yang kian canggih semakin menawarkan kemudahan di tengah padatnya aktivitas kaum urban. Tim Redaksi Banten TV. Pemirsa, itulah tadi tayangan tentang bagaimana sulitnya ternyata mencari jodoh untuk kawasan ibu kota, kawasan yang memang sibuk. Nah, kita akan berbicara tentang hal ini dengan tema yang kami hadirkan untuk kesempatan kali ini tentang fenomena cari jodoh di ibu kota. Bersama dengan beberapa tamu istimewa saya yang sudah hadir kali ini. Yang pertama adalah Ibu Elizabeth Santosa, seorang psikolog yang biasa dipanggil atau disebut dengan Miss Lizzy. Halo, apa kabar? Hai James, baik. Well, baik. Kita bicara tentang jodoh nih sekarang. Seru ya. Yang kedua adalah ini Bung Razi Talib, founder dan juga CEO Setipe.com. Halo, apa kabar? Kabar. Well, baik ya. Baik. Kita bicara tentang jodoh juga malam ini. Saya melihat ada yang ganteng, ada yang cantik, ya. Tapi sudah ada jodohnya masing-masing nih kelihatannya. Baik, mungkin saya ke Miss Lizzy dulu nih. Tadi tayangan tentang sulitnya mencari jodoh di kawasan ibu kota ini nggak gampang juga. Karena kalau kita ketahui di ibu kota kan ini ya very, very busy ya gitu ya. Baik workaholicnya, kemudian juga mereka-mereka yang pokoknya cari kesibukan masing-masing sehingga loh. Kok saya kerja terus, ya kan saya numpuk materi gitu ya, kok tiba-tiba saya nggak ada jodohnya gitu kan. Ini kan satu hal yang riskan banget gitu kan, melihat hal ini dong. Iya.
Wah, kalau saya melihatnya sebenarnya harusnya di kota besar kesempatan bertemu harusnya lebih Intens besar, ya, lebih besar. intens peluangnya daripada di lingkungan yang kecil, kotanya sedikit, itu aja orangnya. Cuman kalau memang benar ada bukti bahwa statistik mengatakan di kota besar jadi lebih sulit cari jodoh. Wow, kita perlu lihat faktor-faktornya Faktornya mungkin apa ya? Bung James. Artinya ada apa? Apa karena memang wanita modern zaman sekarang sudah tidak terlalu fokus lagi cari pasangan, ya nggak ngerasa lebih senang cari kerja gitu ya, nggak kejar karir, atau mungkin standarnya udah berbeda. Oke. Artinya mungkin perempuan zaman sekarang karakteristik yang disuka berbeda dibanding generasi sebelumnya. Nah, jadi banyak faktor saya rasa yang bisa mempengaruhi kenapa sih di Jakarta susah cari jodoh. Oke, sebelum lanjut tentang cari jodoh di ibu kota, ini kita ke belakang dulu nih, Miss Lizzie ya. Anda mencermati bagaimana nih jodoh yang sebelum hiruk pikuknya, misalnya kawasan ibu kota. Karena kita ketahui kan dulu ya love at the first sight. Wah, dari pandangan pertama aja itu timbul cinta gitu kan. Sekarang pandangannya ini sulit banget gitu ya kan. Ada kali kita mandang yang sebelah ada pandangan lagi. Ya, jadi kriteria itu yang ada kalanya itu membanding-bandingkan, compare gitu ya. Gimana nih sebelumnya tentang Yang jodoh namanya itu? science of love, Bung James dari dulu tetap sama. Pasti melibatkan a lot of emotion. Ya dong, masih ada emosi. Otomatis. Ada standar idealis, Iya. sukanya yang bagaimana. Cuman saya melihat zaman sekarang pria dan wanita lebih bebas. Lebih bebas dalam menentukan. Artinya beda sama zaman dulu begitu. Orang tua intervensi. Ada orang tua gitu ya. intervensi. Sekarang kita bisa punya mau sendiri gitu. Oh, suka sama dia, suka sama ini. Terus juga dulu wanita lebih duduk diam dan menunggu. Dulu Ya ya. kan ya, kalau sekarang banyak agresif. Tapi itu kenyataan, benar nggak sih? Banyak wanita sekarang juga bukan, kita nggak ngomong-ngomong agresif, katanya nggak bagus Bung James. Proaktif. Proaktif, jadi ikut mencari Jangan juga. diem gitu ya. Jangan diam aja. Iya. Berbeda Tapi ya. ada kalanya gini kan, kalau proaktif kan ada kalanya image-nya wah ini terlalu agresif banget gitu kan. Nah itu dia, memang ada image seperti itu. Makanya perlu juga kontrol diri gitu. Jangan sampai terlihat agresif. Kan kalau ngomong-ngomong cari jodoh ini, itu walaupun ada aturannya, ya the do and don'ts-nya, tetap juga ini kayak art. Seni juga Oh, I gitu, see. perlu jam terbang. Ini kan pendapat dari seorang wanita. Iya. Bung Razi gimana melihat tentang jodoh ini nih? Saya lihat tadi benar sih tentang kesibukan di ibu kota. Jadi kita sibuk, kita sudah sedikit waktu untuk bersosialisasi. Apalagi kalau di Jakarta misalnya macetnya Iya. lumayan, jadi malas sebenarnya udah berkurang. Tapi saya lihat juga ada paradoks di mana kita sekarang lebih banyak media komunikasi untuk bertemu, untuk ngobrol, tapi itu tidak digunakan untuk mengenali seorang lebih dekat. Oh, gitu. Karena saya ngeliat kalau kita ketemu face to face itu lebih gampang untuk menemukan spark itu. Dimana yang kita lihat dan interaksinya lebih genuine ya, lebih otentik. Kalau kita lihat di online itu, kita di gadget kita itu kita lebih banyak pencitraan kayaknya. Jadi gitu ya. dari situ orang mulai sedikit kalau komunikasi kita udah pindah ke online dan di online itu komunikasi tidak genuine, itu juga mengurangi kesempatan-kesempatan untuk menemukan koneksi-koneksi yang Koneksinya ya. positif sih menurut saya. Nah sekarang saya mau tanya nih ya, ini sebetulnya papa mama orang tua Anda waktu itu gimana nih ketemunya nih ya? Kita sharing aja di sini mau lihat nih, iya kan zaman-zaman yang seperti itu gimana nih? Lewat hanya dikenalin orang tua atau misalnya kita kenal sendiri? Bung Razi dulu mungkin. Well, saya menciptakan setipe.com dengan inspirasi orang tua saya juga gitu kan. Dimana proses jodoh Oh, ini sharing nih, menjodohkan. bagus. Ya, tapi saya lihat prosesnya menarik. Dimana kita ketika sudah serius, proses jodoh menjodohkan, kita sebenarnya kalau kita nggak bisa nyari sendiri atau belum banyak kesempatan, kita tanya orang yang kita percaya, baik itu teman atau keluarga gitu kan. Biar mereka yang mengenali kita lebih baik, untuk mulai memperkenalkan orang-orang yang menurut mereka baik, dari keluarga baik-baik, cocok sama kita. Mungkin kalau orang tua terlibat dan keluarga terlibat, kulturnya sama, baik itu agama mungkin, etnis, background. Dan saya ngelihat apa yang saya usahakan lewat online ini adalah untuk merekreasi proses itu, tapi diganti oleh komputer. Tapi terinspirasi oleh mungkin cara orang tua saya bertemu, yaitu diperkenalkan oleh orang tua. Ah, diperkenalkan. Iya. Nah, Miss Lizzie kalau cara perkenalan ini kan, ini ada kalanya identik dengan jodoh dan lain sebagainya juga gitu kan, gimana?
Ya, kalau menurut saya memang begitulah adanya kalau generasi zaman dulu. Saya pun juga seperti itu, orang tua saya Jadi on spot dikenalkan. sekarang kan dijodohin gitu? Dijodohin dalam artian dikenalin dulu. Ah. Dikenalin, tapi pada saat mereka mau dating, penjajakan bahasanya, menjajaki itu ada intervensi orang tua, itu penting sekali, ya enggak? Oke, jadi kalau sekarang udah nggak ada intervensi orang tua gitu? Intervensi perlu, tapi perlunya juga ada privacy juga. Kalau dulu kan intervensi langsung baru pertama kali kenal, kita harus tahu orang tuanya, bibit bebet bobotnya, begitu. Kalau ketahuan putusin, repot deh jadinya. Iya. Ya, nah sekarang kita kembali ke zaman yang seperti ini. Artinya kan kita nggak bisa tutup mata, orang tua juga nggak bisa tutup mata dong tentang hal jodoh ini. Artinya mereka juga bisa share, kemudian juga mereka bisa intervensi juga nggak masalah dong, saya rasa dong. Misalnya anaknya sudah mapan, kemudian ini belum dapat jodoh gitu ya. Nah orang tua bisa dong berperan di situ. Cariin jodoh. Cariin jodoh. Atau ikut masuk aplikasinya. Iya, tapi kan ada kalanya nih jodoh-jodoh ini kan kriterianya berat gitu. Oh, iya. Harus memiliki kepribadian. Mobil pribadi, Waduh. rumah pribadi, tabungan pribadi. Gimana tentang hal itu? Iya, itu dia orang tua artinya ingat bahwa Artinya udah nggak idealis lagi dong Iya, dalam hal benar. cinta itu dong. iya benar, karena memang intervensi orang tua harus dibatasi. Karena ini kan hidup anaknya, bukan hidup orang tuanya. Walaupun semua orang tua mau yang terbaik Menginginkan. untuk anak, tapi kembali lagi yang menjalani nanti bahtera rumah tangga adalah Anak sendiri anaknya, ya. benar. Anda James. melihat itu sesuatu yang seharusnya nggak dilakukan orang tua? Supervisi dalam artian menjaga, membina, dan juga menjadi penasihat. Mama, saya mau menikah sama orang ini. Bagaimana pendapat Mama? Tapi semua keputusan sebaiknya tetap diserahkan kepada yang menjalankannya. Menjalankan. Anda setuju nggak sih? Saya setuju. Setuju. Mungkin banyak detail di situ ya, yang area mana yang mungkin lebih baik terlibat dan area mana yang tidak. Tapi sebenarnya fondasi orang tua, kebanyakan orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya itu udah benar. Jadi mungkin nasihatnya didengar, tapi kita juga punya pendirian dan bukannya menantang, tapi kita berusaha membuktikan bahwa pilihan kita itu tepat. Nasihat oke, keputusan no gitu ya. Tapi kriteria Anda bagaimana? Kalau misalnya ini, saya mau cari jodoh yang sesuai dengan saya, tapi nggak dapet gitu. Apakah Anda terus menjomblo? Itu tergantung ya, apa yang kita terima. Mungkin dasarnya sebenarnya yang kriterianya kita harus pilih dulu mana yang penting, mana yang tidak. Oke. Misalnya fisik penting buat kita, tapi kalau jangka panjang penting tidak. Mungkin itu hal-hal yang mungkin bisa dikurangin gitu ya. Salah satu masalah zaman sekarang mungkin memang kriteria kita terlalu tinggi, terlalu picky. Mungkin karena kebanyakan option, mungkin juga karena hidup modern ya, di mana mungkin wanita sudah banyak berkarir dan laki-lakinya merasa sungkan kalau wanitanya lebih sukses misalnya. Oke, kita akan bicara tentang itu ya, tapi kita break dulu ya. Pemirsa, masih dalam dialog seputar kita. Kali ini kami mengangkat tema tentang fenomena cari jodoh di ibu kota. Tentu saja untuk Anda yang akan berpartisipasi, mungkin Anda ingin sharing, Anda ingin bertanya, silakan 0216307303. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita. Fenomena penyakit galau yang menjangkit kaum muda-mudi dimanfaatkan para pembisnis, pembuka usaha biro jodoh atau situs cari jodoh. Bahkan selebriti kenamaan Christian Sugiono paham betul melihat peluang ini. Christian Sugiono pun menggagas biro jodoh setipe.com. Bisnis dating online ini dirintis sejak Oktober 2013 lalu. Tujuan utamanya ingin membuat jombloan dan jomblowati segera menemukan tambatan hati. Ya, masyarakat Indonesia masih terbilang tabu jika harus mencari jodoh lewat internet karena takut pandangan miring yang menganggapnya terlalu putus asa atau tidak laku. Namun siapa sangka, Setipu.com berhasil menjaring lebih dari 80.000 pengguna di seluruh Indonesia dengan mayoritas anggota berlokasi di kota besar seperti Jakarta. Jadi Setipe itu biro jodoh online di mana kita diperkenalkan dengan orang-orang yang cocok lewat internet. Jadi
sebenarnya menggantikan proses yang dilakukan secara offline di mana teman kita memperkenalkan diri kita ke orang-orang yang cocok. Tapi role itu diganti oleh komputer dan algoritma. Jadi kita gabung, buka stipe.com, kita bikin akun, kita jawab banyak pertanyaan supaya sistemnya mengenali diri kita. Setelah itu kita tunggu untuk dikenalin ke orang-orang yang cocok. Kalau udah dikenalin sama orang yang cocok, kita tinggal ajak ngobrol kalau suka atau tutup kalau nggak suka. Dan kalau cocok bisa diteruskan offline ketemuan. Faktor keamanan tentu menjadi tuntutan utama agar member tidak terjebak aksi kejahatan dan penipuan di dunia maya. Untuk itu, para pengguna wajib tes psikologis terlebih dahulu sebelum menjadi anggota. Privasi dan kerahasiaan data pribadi dijamin sehingga tiap member dapat bertemu dengan high quality jomblo. Ya, ternyata sudah banyak buktinya loh. Memilih biro jodoh yang resmi seperti ini dapat mempertemukan 27 belahan jiwa hingga ke jenjang pernikahan. Fitri Rahmadani, Muhammad Kurniawan, Banten TV, Jakarta. Itulah tadi tayangan tentang adanya online, biro jodoh online, dan ternyata memang ada manfaatnya. Nanti kita akan berbicara banyak tentang hal itu, tapi sebelumnya saya ke Miss Lizzy dulu. Ini tentang online seperti ini ya. Nggak hanya satu saya rasa ya, ada berbagai. Sebelum online kita kenal ada biro jodoh yang lewat koran, lewat apa gitu ya. Sekarang ini udah mainnya online gitu ya. Mungkin lebih secret lagi ya, nggak secara terbuka. Tapi melihat fenomena seperti ini gimana menurut Miss? Kalau menurut saya sih, kalau memang tujuannya untuk memperbesar peluang untuk bertemu seseorang yang tipenya sama atau karakteristiknya serupa, sah-sah aja gitu. Tapi perlu diingat, hati-hati dalam tujuan para pengguna ini untuk mencari biro jodoh. Maksudnya untuk masuk ke mencari pasangan lewat biro jodoh. Kenapa? Dalam artian kan banyak juga yang sedikit yang berhasil, tapi banyak juga yang gagal. Kenapa gagal? Karena kembali lagi kita mesti lihat ekspektasi dia dalam mencari pasangan kok lewat biro jodoh. Kenapa memang kalau lewat jalur biasa bertemu dengan teman kantor gitu? Kenapa? Ya, tapi udah hopeless nih. Iya kan, udah nggak bisa lagi mau ketemu dengan siapa aja tetap aja gitu nggak dapat akhirnya finalnya ya itulah gimana? Nggak masalah kalau lewat situ, tapi kembali lagi dalam hubungan Bung James, Anda perlu melihat bahwa hubungan yang sehat adalah ketika kita ini tidak dibayang-bayangi oleh social pressure. Kita cari jodoh dikarenakan ditanya terus kapan kawin. Jangan sampai seperti itu. Tapi umurnya 50 tahun nggak dapat kan? Kalau pakai social pressure seperti itu gimana nih? Iya, berarti memang harus dilihat dulu bercermin. Saya selalu merasa dari segi psikologi, saya selalu mengatakan bahwa sebelum Anda memulai hubungan asmara dengan orang lain, Anda juga harus benar dulu. Benar dalam artian Anda tidak trauma-trauma zaman dulu nggak dibawa lagi. Karena kadang-kadang kalau kita pacaran suka dibawa juga. Ya. Kamu tidak mirip ibu saya. Aduh, jadi kecewa. saya nggak mau. Gitu ya. Jadi kita harus ready dulu, sehat mental dulu, dan juga kita harus happy sama diri sendiri dulu. Tapi kalau misalnya anggapan seperti itu, kamu tidak mirip ibu, kamu tidak mirip ayah saya, ini gimana hal seperti itu? Nah, ini yang biasa menjadi atau faktor nanti pada saat berjalan hubungan itu bisa mengalami penurunan atau konflik bisa terjadi karena ekspektasinya tinggi dan tidak sesuai dengan kenyataan menurut social exchange theory. Karena bagaimanapun siapapun kita dalam berinteraksi, Anda dan saya ataupun pasangan-pasangan lain, pasti ada simbiosis mutualism. Tapi ekspektasi tinggi saya rasa juga nggak masalah dong. Kita mengharapkan sesuatu yang memang keinginan kita nggak gitu kan. masalah buat Anda, tapi ketika Anda berelasi dengan orang lain, apakah orang different lain bisa? Beda ya dia juga ya. Bisa nggak mengikuti menerima ekspektasi gitu ya. Anda? Gitu. Iya, nah sekarang ini langsung ke Bung Razi nih. Kalau lihat dari setipe.com tadi Anda ya say something about di jodoh ini gitu ya. Ini 27 sudah berhasil disandingkan gitu ya. Itu yang ngelapor ya. Jadi pastinya banyak orang malu untuk ngelapor, tapi 27 yang resmi ngelapor bahwa mereka udah tunangan atau menikah. Tadi saya melihat ada foto-foto ini, ada profil-profilnya. Ini real semua atau? Kita di dunia online nggak bisa memverifikasi 100%, tapi kita bisa mengurangi kemungkinan tidak real. Kita mengurangi kemungkinan orang main-main. Misalnya di stipe.com yang kita usahakan adalah banyaknya pertanyaan di awal yang memfilter orang-orang nggak serius. Jadi orang-orang yang setengah-setengah malas dong ngejawab lebih dari 100 pertanyaan. Dan orang-orang yang menjawab 100 lebih untuk bisa dijodohin,
itu kan pastinya punya niat yang cukup serius. Dan yang saya lihat sebagai buktinya adalah ketika kopdar, rata-rata nih antara yang 27 ini setelah kopdar rata-rata sebulan udah tunangan. Ada yang seminggu langsung tunangan. Jadi saya rasa ada yang saya lihat ya, dua, niat ketika sudah gabung dan bertemu di Stipe, dua-duanya udah niat. Serius lah artinya. Udah serius dua-duanya, pingin ketemu, pingin dapet teman hidup. Jadi ketika ketemu dan kayaknya cocok nih, udah nggak ragu untuk mengambil step berikutnya. Nah sekarang mekanismenya seperti apa sih kalau untuk online gini? Oh, well, beda-beda ya kalau online. Kita mau yang rada casual atau kita mau yang serius. Stipe bergerak di area yang serius. Jadi tadi hubungan sehat ya, kita fokus pada hubungan sehat jangka panjang yang mengarah ke pernikahan. Dari situ makanya kita membuat kuesioner untuk pertama mengenali diri. Jadi ketika buka stipe.com dan gabung, harus jawab banyak pertanyaan. Kita menyocokkan berdasarkan demografi, preferensi, psikografi. Demografi apa maksudnya? Demografi, umur, lokasi, agama, oke. hal-hal seperti itu. Preferensi kita, apakah penting agama misalnya? Itu harus dari awal sudah ditanya. Kedua adalah psikologi kita dan kompatibilitas, termasuk personal values-nya kita. Terakhir adalah sosioekonomi, karena di Indonesia itu hal yang sangat penting ya untuk dijodohkan. Ini surveinya hanya lewat kuesioner atau Anda turun juga pada saat sudah dapat itu? Data itu? Online semuanya. Dan see. kedepannya kita sebelum kita mulai yang interview ngelihat ke arah sana, kita kepingin juga melihat dari sisi kredibilitas. Jadi kita mau pindah dari yang cognitive matchmaking ke arah true matchmaking, di mana kita melihat fisiknya. Kita kan bisa melihat nih di internet dia kegiatannya seperti apa. Kita melihat dari segi fisik kan, kalau banyak foto itu kelihatan fisik. Tapi juga kedua adalah kredibilitas. Jadi online behavior-nya ini kredibel apa tidak nih orang. Biasanya kalau orang udah punya Facebook, Instagram, Twitter, dia udah gabung di mana-mana dan itu terlihat secara publik, itu kredibilitasnya cukup tinggi. Bahwa ada konsistensi dia dalam cara dia berkomunikasi. Makanya gitu kedepannya mau mengarah ke situ dulu. Saya rasa scalingnya ada di situ ya. Kalau kita interview satu-satu ya susah untuk menjangkau lebih luas. 27. Nah mereka ini lewat online. Kemudian pada saat mereka ketemunya itu, ngedate-nya itu tetap difasilitasi oleh Stipe nggak? Enggak. Kita hanya mempertemukan. Jadi online dating itu sebenarnya misnomer. Online dating kebanyakan sekarang adalah online introduction sih sebenarnya. Di mana kita mempertemukan orang yang cocok. Di Stipe ini kita berusaha mengkurasi supaya orang-orang yang kita temui itu udah difilter dari faktor-faktor itu tadi. Jadi sebenarnya mengurangi jumlah orang yang harus dilalui gitu ya. Jadi ketemu orang-orang yang paling tidak filternya tuh udah dapet. Jadi tinggal step terakhir tadi yang dimana melebihi kognitif yang kitanya ngobrol enak nggak, chemistry-nya dapet nggak. Terus ketika ketemu ada perasaan yang mungkin tidak bisa dikuantifikasi. Sebagai founder CEO, ini Anda awalnya kenapa membuat ini gitu? Banyak alasan ya. Misalnya, temenku ini gak dapat jodoh, aku buat deh kayak gini misalnya. Banyak orang galau online itu salah satunya. Jadi kayaknya solusinya juga online. Sebelum solusinya, kita akan tampung ada pertanyaan lewat telepon. Halo seputar kita. Halo, dengan Pak siapa di mana Pak? Dengan Yuyun Priyatna. Iya, bisa lebih keras lagi suaranya Pak. Yuyun Priyatna. Baik, terima kasih Pak Yuyun sudah berpartisipasi. Silakan apa yang mau disampaikan Pak? Saya ingin tahu lebih jauh ya mengenai ini. Kan ini sebetulnya sih saya udah ngikuti online yang Badoo. Iya. Nah, kalau misalkan saya bergabung dengan Stipe.com ini gimana? Gimana ya kalau mau bergabung ya Pak ya? Baik, itu saja Pak yang ditanyakan? Iya. Baik, terima kasih Pak Yuyun. Ini langsung dijawab. Bagaimana kalau mau bergabung katanya seperti itu? Kalau udah bisa gabung Badoo, Stipe gampang. Jadi tinggal buka stipe.com dan sebentar lagi kita keluar aplikasinya untuk di smartphone. Tapi hanya tinggal gabung aja, sign up dan ikuti prosesnya. Jawab semua pertanyaan dan itu banyak sih sebenarnya, lebih dari 100. Setelah itu nanti dapat laporan kepribadian. Setelah itu tunggu dijodohin. Jadi ya udah, kita kembali bekerja, kita kembali ke hidup kita. Nanti kalau ada match baru, kita akan dapat notifikasi. Tadi di awal Anda mengatakan bahwa ini match-nya ini kita bisa sandingkan ya, artinya setelah kita melihat profilnya dengan profil ini kelihatannya cocok nih gitu ya, walaupun tanpa aura tadi saya tanyakan gitu ya. Bisa nggak sedikit bocoran gimana sih itu cara mematchkan gitu? Ada dua proses, satu filter. Jadi kalau kita mencari orang yang tidak merokok,
kita tidak dicocokkan Oh, dengan tidak orang perempuan. dicocokkan Jadi itu yang dengan saya namakan two-way match. Oh, oke. Jadi dia cocok dengan saya cocok dengan dia. Iya. Secara demografi dan banyak faktor-faktor. Kedua adalah ranking. Ranking. Jadi kita ada namanya match score. Jadi ketika kita bertemu orang di Stipe dan dicocokin, ada persentase yang namanya match score yang memprediksi kemungkinan sukses hubungan jangka panjang. Nah, itu kalau teorinya kalau 100% kita nggak usah usaha udah pasti sukses. Udah pasti sukses. Kalau 0 mau usaha seperti apapun susah. Tapi Tapi itu kan teori ya. Tapi rata-rata dari success story yang bertemu mereka nilai persentasenya 80 sampai 82% biasanya. Segitu sih. Ini sistem ini Anda adopt dari luar atau buat Kita bikin sendiri? sendiri 100%. Jadi sebenarnya waktu awal dengan founding team itu kita ada psikolog klinis juga, kita bangun questionnaire-nya, kita bangun algoritmanya, habis itu teknologinya dibangun untuk mengkalkulasi. Jadi 100% Indonesia. Ini profesional ya, Miss Lizzie ya, dalam hal ini ya. Iya. Tapi ya artinya kita memang ya support lah. Ini yang kita inginkan juga ya. Artinya ada founder-founder tertentu yang seperti ini untuk bisa menjembatani dan kesian juga sih memang yang cari-cari jodoh itu ya. Tapi sudah difasilitasi oleh adanya salah satu .com ini setipe ini. Tapi sebelum kita teruskan kita akan break dulu. Pemirsa masih dalam dialog seputar kita. Kami berbicara tentang fenomena cari jodoh di ibu kota. Tentu saja untuk Anda yang akan berpartisipasi silakan. Kami memberikan kesempatan Anda bisa hubungi 0216307303. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita, tempatnya kita bersuara. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog seputar kita. Fenomena cari jodoh di ibu kota, topik yang kami hadirkan untuk kesempatan kali ini. Saya ke Miss Lizzie, ini terkait dengan bagaimana kita lihat kultur, kemudian juga kalau kita bicara tentang orang-orang masyarakat di Indonesia ini kan ramah, tapi banyak malunya gitu kan. Padahal kalau misalnya mencari jodoh itu apalagi lewat online itu kan kalau malu kan kita nggak tahu nih siapa jodoh yang akan kita tuju ini orangnya seperti apa. Lebih baik kan terbuka kan. Iya, benar. Bagaimana? Jadi itu benar sekali Bung James bahwa tantangan terbesarnya online, dating online di sini adalah ketidakjujuran. Because karena kalau mengisi data kalau tidak jujur akan makin sulit juga buat algoritmanya. Nanti jadi malah miss gitu, bukannya malah dapat yang benar malah jadi salah gitu. Nah, kan? itu memang tadi kita bicara tergantung sama self esteem sih. Orang yang self esteemnya tinggi harusnya nggak malu. Nggak malu pasang foto sendiri, nggak usah pakai itu 360 dan ditacap-tacap gitu ya. Atau misalnya masalah, saya kurang tahu apakah sampai ditanyakan masalah penghasilan? Ditanya. Penghasilan, nah itu dia penghasilan juga kadang menjadi isu yang sangat sensitif, apalagi biasanya untuk pria gitu yang sedang mencari, jangan sampai aduh gimana ya kalau nanti ditulis kerendahan atau ketinggian. Tapi tipsnya adalah Anda harus bisa nyaman sama diri sendiri dalam mengisi kuesioner itu. Oke, sekarang kita kembali ke jodoh itu sendiri. Nah sekarang gini, banyak orang kan yang kriterianya ketinggian. Ada juga pada saat saya mau dapat jodoh ya, tiba-tiba saya lihat, waduh ini jodoh cewekku ini penghasilannya tinggi banget, statusnya juga, udahlah nggak mau deketin. Padahal kan Tuhan bilang kan, siapa tahu itu kan, ya kalau Tuhan sudah menempatkan yang jodoh, ya jodoh gitu kan. Exactly. Nah, underestimate seperti itu sebetulnya apa yang harus dilakukan? Ya, itu memang karena itu bagian dari budaya ya. Tapi Bung James ada kabar bagus. Kabar bagusnya adalah zaman sekarang sudah mulai berubah. Artinya dulu kan biasanya laki-laki selalu dinilai dari worth of bank account ya kan, dan makanya laki-laki banyak jarang di rumah karena tugasnya banyak kan cari nafkah. Tapi sekarang mulai banyak bergeser, di mana wanita banyak bekerja dan jadi terjadi co-parenting berdua, di mana juga nafkah juga dilakukan berdua, sehingga role-nya juga mulai berubah. Jadi bahwa dilihat idealisme wanita sekarang, jadi cari cowok juga nggak selalu lihat dari itu loh pribadi-pribadi yang tadinya, itu ya. Tapi juga dilihat bagaimana kedekatan dia dengan keluarga. Artinya apakah bisa mengasuh suka sama anak-anak kecil apa enggak, itu bisa jadi new trend sekarang.
Oke, The new sexy. sekarang tren yang ada di ibu kota kan kita ketahui ini, kumpul-kumpul, kongko-kongko, ya kan. Kemudian, oke kita berteman-berteman, tapi dalam hati saya bilang, misalnya gitu, aduh saya kayaknya naksir loh dengan Lizzie gitu ya misalnya, tapi nggak mau ungkapkan. Tapi nggak beneran kan? Jadi artinya pertemanan ini ada kalanya membuat batasan tembok itu semakin besar. Padahal kenapa nggak ada salahnya kan kalau kita ungkapkan aja gitu. Siapa tahu dari sananya juga ada chemistry yang dapat kan. Again kembali lagi kalau menurut saya kembali lagi pada self esteem. Orang yang bisa mudah mencari jodoh adalah orang yang terbuka, orang yang nyaman sama dirinya. Dia disebut social butterfly. Artinya sama siapa aja, hai apa kabar, bisa mingle, bisa jadi temenan. Nah, tapi orang-orang yang self esteemnya rendah ini yang biasanya sulit. Jadi tips saya sebenarnya adalah kalau Anda merasa kok susah banget cari jodoh, coba cek dulu dirinya gitu ya enggak. Apakah Anda punya ekspektasi yang tidak masuk akal? Pengennya cowoknya kayak gini, pengennya ceweknya kayak gini, harus kayak gitu. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam memiliki teman atau berteman, temannya sedikit? Sementara orang self esteem rendah kan temannya biasanya kurang begitu banyak begitu. Nah, jadi harus banyak cek dulu sebelum siap ikut online dating itu gitu. ya. Iya. Ini gimana nih, Bung Razi? Saya mau nambah tentang self esteem. Sebenarnya self esteem itu kan menurut saya tergantung pengakuan perlu dari mana. Kalau pengakuan dari diri sendiri, maka self esteemnya biasanya tinggi. Kalau pengakuannya perlu dari luar, itu baru self esteem rendah. Makanya fenomena selfie dan narsisisme itu menjadi mengkhawatirkan karena banyak pengakuan yang dibutuhkan dari luar. Maka dari itu Stipe juga melihat fenomena ini, kita membuat fiturnya private. Jadi yang tahu kita gabung tuh cuma diri kita sama orang yang dijodohin. Kenapa? Karena orang malu menggunakan online dating atau masih malu. Nah, menurut saya setuju bahwa self esteem menjadi salah satu faktor penting. Kedua adalah kultur. Jadi ketika sudah dipertemukan, ternyata online dating tuh dibuat untuk kultur barat, di mana orang sudah berani untuk memulai percakapan dan sudah banyak latihan dari muda dengan cara memulai percakapan. Dan ketiga menurut saya adalah kita karena isu self esteem dan confidence itu, kita tidak, karena self esteem rendah, kita tidak suka di reject, dibilang tidak. Jadi kita nggak berani untuk mengungkapkan rasa cinta karena kita tidak mau merasa di reject itu tadi. Makanya lebih suka hai salam kenal, reaksinya gimana dulu nih. Jadi nggak mau mengeluarkan saya suka sama kamu atau menunjukkan apa-apa karena takut di reject aja. Apakah itu jaim? Yes. Yes. Apa perlu kita hidup jaim di ibu kota yang seperti ini? Tergantung, kadang-kadang ada yang namanya self disclosure. Self disclosure adalah tingkat Anda membuka diri kepada orang lain. Seperti tadi dikatakan bahwa kita harus mulai percakapan, itu penting. Kita proaktif. Halo, apa kabar? Hobi saya ini, interest saya ini. Tapi jangan semua juga dikasih tahu pada hari pertama begitu. Jadi harus seperti saya katakan, makanya kayak art seni gitu ya enggak. Kita tahu kapan jaim dikit, kita tahu kapan harus proaktif mulai percakapan gitu. Mungkin ujian lebih pintar. Upgrade. Wah, ini kalau seperti itu jadi Bu Razi juga sampai lihat-liatin gitu ya. Artinya kalau kita kan harus upgrade dong. Artinya saya punya semuanya. Tapi kalau dari art itu saya nggak upgrade, otomatis kita nggak akan bisa berbicara dengan siapa aja dong gitu kan. Pemalu, iya kan. Mau deket juga, aduh jadi gimana gitu kan. Akhirnya nimbun-nimbun, iya kan. Timbul jerawat, timbul Nah, sekarang kembali ke masalah gimana kita bisa bergaul seperti itu. Ada kalanya gini ya, underestimate dimulai dari diri sendiri. Aduh, tampangku kurang ganteng, iya kan, tampangku kurang cantik, sementara dia ini, dia lebih dan lain sebagainya. Apa yang harus lakukan nih? Nah, memang rumput tetangga selalu lebih hijau, ya kan, yang itu kata orang ya. Tapi kembali lagi, kalau saya pikirnya jangan fokus di kekurangan. Kalau memang Anda merasa muka kurang gitu ya enggak, tapi pasti Anda punya kelebihan. Kelebihan nggak datang dari atas langsung, tapi harus digali gitu ya kan. Mungkin kita ini mungkin nggak gitu pintar dalam bercakap-cakap, tapi butuh keberanian, willingness untuk coba. Nekat aja gitu, saya, halo apa kabar gitu ya. Nggak ruginya apa sih, paling dicuekin. Tapi gitu. itu halo apa kabar itu kan kalau nggak biasa seperti itu bertahun-tahun baru bisa halo apa kabar gitu kan. Latihan di cermin. Otomatis ya. Latihan di cermin, ya nggak gabung sama orang-orang yang positif. Jadi kalau kita punya teman yang negatif terus jelekin orang, kita juga jadi negatif juga. Tapi kalau teman-temannya yang penyemangat gitu ya, kabar kamu terlihat
luar biasa Iya. gitu ya. Itu kita bikin happy juga. So I think lingkungan juga kita harus bisa pilih-pilih yang positif. Saya setuju ya dengan tadi ya, berani ya Bung Razi ya. Kalau Iya, misalnya mau ungkapkan, mau deketin walaupun kita mungkin kurang gitu ya. Iya. Kita kan nggak tahu kalau misalnya yang lawan kita ternyata maunya tipenya seperti kita kan. Who knows? you never know. Iya, we never Iya know. kan? Dan apapun yang hasil yang bagus atau besar, biasanya resikonya juga besar. Risiko besar Jadi juga semakin gitu kita mengambil resiko, semakin tinggi rewardnya nanti. ya. Oh gitu ya. Tapi semakin juga tinggi sakit Jatuhnya. hatinya gitu ya. Sakitnya. Jadi kita harus siap-siap sih. Tapi kan artinya Jatuhnya. itu kan tantangan. Artinya Iya. walaupun jatuh ya kita bangun lagi dong, bangkit Iya. lagi dong, iya kan? Nah, ini dari tadi ketawa-ketawa terus nih Miss Lizzy. Ya, nah sekarang kita kembali ke setipu.com itu. Ini saya lihat profilnya kan banyak ya. Iya. Ada yang cantik, ada yang setengah, ada yang gimana gitu kan. Iya, iya. Nah, ini yang setengah-setengah kebanyakan diganti profilnya atau gimana nih? Oh, kita rekomend ya update profilnya sering gitu Saya terus terang aja kan manusia ya. Misalnya saya laki-laki, ya pertama ya yang kita lihat adalah wow ini wonderful or not gitu kan. Kita lihat ini wajar seorang laki-laki. Begitu pula mungkin wanitanya seperti itu. Tapi wanita mungkin lebih deskriptifnya dia deskriptif ya. Artinya nggak terlalu ini. Kalau laki-laki kan kebanyakan cari yang cantik dulu lah gitu. Oh, ya? Nah ini kan kebanyakan profilnya kan yang Oh, saya kembali lagi di mana ada wanita, laki-laki mengikuti. Jadi kenapa setipe seperti itu? Karena wanita lebih suka memahami diri sendiri dulu, lebih suka membaca tentang kepribadian. hard feeling kan dia Hard kan. feeling juga, Iya. tapi salah satu seperti tadi udah dikatakan menunggu itu sudah kayak hunter and hunted Hunting kind of thing itu Hunter. masih ada sebenarnya kebiasaan itu, dan saya rasa di online dating masalah terutama adalah wanita dibanjiri oleh pesan, laki-laki tidak dibalas pesannya. Iya, betul. Makanya kalau dikurasi kita hanya bertemu dengan beberapa orang yang sudah cocok dan sudah difilter, kemungkinan wanita tidak dibanjiri lebih tinggi, kemungkinan laki-laki dibalas juga lebih tinggi karena wanitanya ada waktu untuk melihat pesannya. Sekarang kembali ke pesan pertama ya menurut saya. Di internet itu kembali kebanyakan kita tuh salam kenal gitu aja gitu kan. Kalau kita pingin memulai percakapan dengan orang baru, intel sedikit tuh membantu. Ini orang suka apa, Oh, tanya gitu ya. temen atau gimana, dan ketika memulai percakapan udah ada bahan-bahan yang menarik. Misalnya dia suka menonton, kita tanya aja kalau di percakapan awal, kira-kira kalau kencan pertama nonton itu ide bagus atau enggak? Oke. Kan kita menunjukkan, wah kamu suka nonton, saya suka nonton, Betul. tapi saya menanyakan sesuatu yang memberi umpan untuk dibalas misalnya. Umpan. Baik, sebelum kita lanjutkan sudah ada penelpon. Halo seputar kita. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Iya, malam dengan Ibu siapa di mana? Dengan Wulan Ibu di Wulan, Wulan ya? di Iya, Jakarta. baik. Silakan Bu, apa yang mau disampaikan? Enggak, saya tuh cuma kebingungan aja kalau misalnya sekarang tuh kan ini fenomena jodoh. Tapi ini aku bingungnya kalau untuk umur 30-an Maaf Bu, ke bisa atas. lebih keras lagi suaranya? Untuk fenomena cari jodoh di ibu kota, Ah, untuk umur yang 30-an ke atas. Soalnya ini saya baru nonton nih. iya. Nah, terus kalau misalnya cewek itu kan sekarang mau mencari cowok itu suka mikir pertama kali Usia. ngobrol, suka dapetnya kadang yang di bawah. Atau yang dapetnya agak tua, cuma dipikirnya nih cowok normal nggak ya? Kayak gitu-gitu. Jadi kadang itu Banyak kriterianya gitu ya. iya, nah padahal sekarang udah umur 35 udah nurunin kriteria-kriteria yang harusnya A, B, C, tapi nggak ini. Cuma kok Iya. kadang kalau udah WhatsApp terus total ketemu sekali langsung cowoknya hilang. Kenapa ya? Oke, mungkin kita sudah bisa menangkap ya apa yang disampaikan tadi. Usia, kemudian juga nih description-nya gitu kan. Tapi itu wajar dong saya Iya, rasa. padahal udah nurunin kriteria yang ada, cuma kok tetap aja susah nyari cowok. Terus kadang-kadang kita Sampai suka mikir, nurunin loh Miss ini Lizzy cowok ya. straight nggak sih gitu. Itu yang suka Oke. kita bingung. Kadang-kadang media sosial suka moto-moto nggak jelas juga kan. Oke. Ya, Oke, aku matiin aja ya. Iya, Thank you. terima kasih Mbak ya. Yes. Thank
Gimana? Oke, saya nggak percaya orang yang susah dapat jodoh tuh nggak percaya. Artinya Right. saya ngerasa bahwa kalau kita auranya positif itu pasti kita attracting. Ada yang namanya law of attraction, Law of ya kan. attraction. Nah, Anda perlu melihat lagi tadi masalah kriteria. Kriteria Anda bukan tinggi rendah tapi realistis atau tidak, gitu. Apakah memang kalau tidak realistis tadi Anda sudah katakan turunkan, ya kan? Rasional Turunkan atau sedikit. enggak gitu ya. Kalau saran saya buat Anda adalah just be yourself. Artinya nggak usah fokus ke gue pengen dapet jodoh, pengen dapet pacar. Have fun aja. Kalau ketemu seseorang yang kiranya cocok, nggak usah berpikir oh dia tua, kok dia muda, dia ini, kok dia nggak sesuai. Jalanin, have fun, anggap aja nambah temen. Cocok, syukur, enggak ya sudah. It's Oke. okay. Kalau Anda mindsetnya seperti itu, saya yakin dalam waktu dekat pasti si dia yang cocok pasti datang. Oke. Sementara faktor usia juga ada kalanya ya kalau untuk seorang wanita itu satu momok di depan gitu. Really? Kalau menurut saya belum tentu. Kenapa? Ada yang orang yang lebih suka pria yang lebih dewasa karena mungkin lebih mature, lebih dewasa. Oke. Ada juga yang suka lebih muda karena Berondong. setipe berondong gitu ya. Tapi kembali lagi, jangan lihat dari usia, lihat dari sinergi yang Anda dapatkan. Oke. Kalau Anda ngomong cocok, kayaknya dia menyemangati saya semangat ya nggak? Kita kerja jadi benar. Jangan lihat dari hal-hal lain yang menurut saya dari usia itu yang kalau pribadi saya mengatakan itu prioritas kesekian gitu. Lihat sinerginya dulu. Oke. Kecocokan, Nah, kasus ini chemistry-nya. pernah terjadi nggak di rekan Anda? Saya ada banyak beberapa klien yang juga mengalami hal yang sama gitu, And then wanita. how you support to them? I support to them untuk mengatakan seperti itu. Ah. Jangan punya mindset untuk cari jodoh. Oke. Cari mindsetnya untuk networking, untuk mengenal satu sama lain. Ketika kita sudah nggak fokus ke jodoh, gitu ya. Blocking mental blocknya itu nggak ada lagi. Jadi menjalani hubungan dengan orang baru lebih seru dan lebih fun. Karena ekspektasinya nggak terlalu yang ini cocok nggak ya buat iya. jadi bapak anak gue gitu ya Bisa kan nih. ya. Udah serem banget. Jadi lucunya nggak lama kemudian biasanya selalu dapat. Oh, I see. Ya enak kalau berteman dengan Miss Lizzy gitu ya. Positif terus. Positif terus ya kan. Paling sulit kalau kita sendiri gimana, nggak ada yang kasih solution gitu kan. Ya itu yang bingung kan. Baik, kita akan break dulu. Pemirsa masih dalam dialog seputar kita. Fenomena cari jodoh di ibu kota ini topik yang kami hadirkan dan tetap bersama kami masih dalam dialog seputar kita. Pemirsa masih dalam dialog seputar kita, fenomena cari jodoh di ibu kota. Topik yang kami hadirkan untuk kesempatan kali ini, topik yang saya rasa juga memang menarik. Karena kita tidak hanya berbicara sesuatu yang ya politik dan lain sebagainya, tapi kita berbicara tentang fenomena yang ada, kehidupan yang ada saat ini. Kalau kita bicara ibu kota, kita ketahui ini sibuk dan lain sebagainya, ada kalanya jodohnya malah jauh banget gitu ya. Nah, tadi sempat di break kita bicara tentang bagaimana ini tentang wanita atau perempuan yang hard feeling gitu ya. Kemudian juga yang ya talking about the man itu ada kalanya kan simple mind, ya kan. Pokoknya udah gitu ya kan. Nah, tapi ternyata sekarang bergeser juga ya. Banyak cowok yang cemburunya minta ampun gitu ya kan. Tapi kalau wanita kan ada kalanya juga gini, saya menginginkan cowok yang romantis. Iya kan. Ada cowok apaan sih pakai lilin, pakai bunga-bungaan di situ ya untuk apa gitu. Tapi ada juga yang mau melakukannya itu. Nah, saya tanya kepada seorang psikolog kita ini, yang Anda pantau itu laki-laki yang ada seperti ini, iya kan, fenomena yang ada seperti ini. Itu betul-betul itu tulus dari hatinya, dari kedalaman hatinya, atau cuma pura-pura kalau misalnya dia romantis atau dia cemburu. Ah, gini. Ini Oke. cinta atau apa nih? Kalau menurut saya udah nggak bisa lagi mengkotak-kotakan bahwa laki-laki simple minded gitu, perempuan lebih drama, nggak juga. Benar tadi kita katakan laki sekarang banyak yang lebih drama dibanding wanita. Gitu. Banyak, mungkin bukan Bun James tapi mungkin di luar di luar sana gitu. Tapi intinya adalah but again udah nggak bisa dilihat mana yang hard feeling, cewek apa cowok segala macam, kembali lagi kepada hubungan mereka berdua sih ya. Baik itu cowoknya yang simple mind atau ceweknya yang lebih maskulin, mana yang lebih feminin, kembali lagi
hubungan yang ideal tetap harus menghasilkan sinergi yang positif untuk berdua. Ya, jadi kalau Anda terlibat dalam hubungan yang sudah tidak memberikan manfaat, malah bikin pusing sakit kepala, merugikan, merusak, Split. saatnya mengevaluasi. Oh, gitu. Split ntar dulu. Oh, gitu. Saatnya mengevaluasi diri karena kita kan maunya kan bukan cuma sayang-sayangan, kita ada saling berbagi sinergi dalam berhubungan itu. Masih setuju? Saya setuju, dan tapi fenomena itu Tadi menarik. setuju terus nih. Nggak, saya setuju, tapi mau nambah bahwa fenomena itu bukan hanya gender saja, tapi perubahan role wanita di society. Jadi biasanya orang yang punya kehidupan sendiri, mungkin bekerja, punya karir, punya hidup di luar keluarga juga, itu memiliki self confidence atau self esteem yang cukup tinggi karena pengakuan sudah banyak. Dimana mungkin laki-laki yang jealousan ini mungkin karena dia tidak memiliki sesuatu di dalam hidupnya. Jadi mungkin kuncinya adalah kita seperti tadi, kualitas diri yang ditingkatkan dan fokus sama diri sendiri dulu gitu ya. Baru kita secara santai melihat bahwa perjalanan ini adalah memerlukan waktu dan pada waktunya nanti bertemu dengan orang yang tepat gitu. Oke, nah sekarang pertanyaan saya sebetulnya, kita bisa yakin nggak kalau kita ketemu pasangan kita itu jodohku gitu? Bisa sih. Gimana? Kalau Siapa dulu nih? For me, saya nggak percaya. Artinya jatuh cinta bisa pada pandangan pertama, tapi memilih apakah kita akan hidup sama dia dan sebagainya, kita harus jalani. Itu harus yang disebut experience. Walaupun sudah pakai komputer gitu, bahwa ini dianalisa ini almost match nih. But again, kembali lagi harus jalanin proses. Nah, Pacaran maksudnya? Pacaran, justru Iya. itu serunya. Dalam prosesnya itu kita banyak belajar. Gitu. Jadi bukannya langsung ke pelaminannya yang dituju, menurut saya adalah nikmatnya dalam hubungan adalah prosesnya, Proses. bukan di akhir pelaminannya. Miss Begitu. Lizzy merasakan itu? Sangat Pacaran? dong. Gitu ya. Nah sebetulnya untuk berapa lama sih kalau sebut pacaran agar kita bisa mengetahui sebetulnya pribadi dari pasangan kita? Well, ya semakin lama semakin baik begitu. Cuman di Indonesia kan Ada yang kita sampai 10 tahun pisah pisah gitu kan? gitu. Ini Kembali lagi nggak ada jaminannya, Bung James. Nggak ada jaminan bahwa kita bisa selalu cocok karena setiap manusia dinamikanya kan berubah terus. Anda bisa berubah, saya bisa berubah, dan ketika kita berubah nggak jalan sama, kita jadi jalannya berbeda. berbeda bisa. gitu ya. Bagaimana Bung Razi tentang masalah jodoh ini? Kalau saya lihat tadi, saya rasa sih sebenarnya feeling ya. Saya percaya bahwa kita tahu jodoh apa enggak itu berdasarkan emosi. Cuman perlu rasionalisasi setelahnya untuk menguatkan hati gitu aja sih. Dan saya ngelihat juga di Setipe kita menggunakan algoritma, kita menggunakan angka-angka untuk menunjukkan Rumusnya lah kemungkinan. mungkin ya. Dan sekarang data itu kan besar sekali untuk bisa dianalisa. Tapi pada akhirnya itu hanya untuk mekuantifikasi sesuatu yang memang urusan hati gitu ya. Kalau saya rasa sih kalau udah tahu. Cuman kadang-kadang perlu positive reinforcement dari diri kita, dari society, dari keluarga, dari teman. Itu yang akan membantu untuk selalu berpikir positif. Tapi love at first sight, I believe it. Tapi ya nggak bisa cuman hidup dengan itu aja. And Perlu- effort, Bung James. Menurut Effortnya saya, itu ya, walaupun betul. kita sudah ketemu jodoh kita, katanya sudah luntur cintanya. Ternyata Oh, belum tentu. belum tentu. Kita harus put effort juga, Effort juga ya itu ya. biar cintanya terus Saya setuju dengan hal ini. terus cintanya. Oke, nah sekarang nih Bung Razi, Iya. bagaimana cara kita bisa membedakan mana sih misalnya biro jodoh yang real, yang asli dengan yang palsu gitu? Wah, kita di Setipe berusaha lewat desain, lewat user experience untuk memberikan proses yang cukup terbuka, tapi juga dengan pertanyaan psikologi, dengan segala ada kredibilitas. Kita juga mengeluarkan siapa di balik layar gitu kan. Saya terbuka di website, ada timnya, dan kita nunjukin bahwa kita orang beneran nih yang mengerjakannya. Dari situ juga ngelihat dari orang-orang yang ada gitu kan. Sebenarnya kita nggak bisa menggaransi 100% pengalaman akan baik. Tapi kitanya juga harus melihat ketika ketemu orang, diajak ngobrol, cocok nggak? Dan kita juga mengikuti hati juga gitu. Kalau ada rasa nggak enak jangan diterusin. Oh, Kalau gitu ya? ada rasa nggak enak jangan ketemu. Kalau ketemu juga kalau bisa di tempat publik gitu ya. Tapi saya lihat perbedaan utamanya adalah di mana tempat lain tuh seperti supermarket gitu ya. Kita nyari jodoh sebanyak-banyaknya terus kita kontak yang kita suka. Kalau di Setipe itu dikurasi dan kita nunggu dijodohin oleh prosesnya. Dan itu mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik. Oke, ini tren yang ada kan sekarang kebanyakan kalau kita bicara medsos itu kan
nggak jauh dari kejahatan juga kan. Iya. Iya kan, ada tindak-tindak kriminal juga masuk ke dalam situ. Iya. Anda proteknya gimana agar hal-hal itu nggak Kita terjadi? sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa tanya untuk mendapatkan kredibilitas, untuk menjebak, Oke. untuk mencari tahu intentionnya orang. Jadi dengan banyak pertanyaan di awal itu, banyak sekali profil-profil yang kita tutup. Karena kita tahu ini orang nggak benar. Kayak nggak benar gitu ya. Tapi kan nggak bisa 100% ya. Oke. Kita juga bisa melaporkan member-member yang kalau kita sudah ketemu dan tidak baik, dilaporkan dan buktinya itu nanti kita investigasi lebih lanjut. Dan apabila kita siap di masa depan, apabila ada isu-isu yang berbau kriminalitas, kita akan dengan police investigation, investigasi polisi, kita akan membantu sebisa mungkin Oke. berdasarkan kebijakan privasi data yang ada gitu ya. Oke, mungkin pendapat dari Miss Lizzie tentang hal ini nih? Iya, itu benar Medsos yang sekali. seperti ini. Artinya memang harus ada proteksi juga. Artinya jangan sampai nanti ketemu terus kejadian ada yang disebut death rape gitu ya. Kita nggak mau itu terjadi. But again, kembali lagi dari diri kita sendiri juga. Kita juga tahu kalau kita mau kenalan, jangan di tempat yang sepi atau misalnya yang gelap gitu ya. Tapi kan Tempatnya sebenarnya seperti itu. di publik aja Oh, kalau baru publik pertama aja, kali. gitu. Ya, menjaga diri itu penting kan. Tapi artinya komunikasi itu penting ya. Dalam artian bukan hanya kita bicara di bawah, tapi secara online itu komunikasi juga perlu diterapkan ya. Jadi salah satu mungkin sistemnya setelah kenalan gitu Anda biarkan mereka berdua untuk saling komunikasi gitu. Iya, dan kita berikan sistem komunikasi yang anonim dulu. Jadi nggak usah tukeran nomor telepon, nggak usah tukeran email, ngobrol aja dulu secara anonim. Kita bisa lihat profil masing-masing. Sorry, tapi anonim maksudnya Anda fasilitasi dengan apa untuk dengan bisa? chat system, lewat aplikasi dengan chat system yang nggak perlu tukeran HP, nggak perlu tukeran email address. Jadi ketika ada sesuatu yang nggak enak, dia nggak punya nomor pribadi kita gitu ya. Oh, that's good. Ya, se-anonim dulu sampai kita kasih rekomendasi sampai nyaman dulu. Ini orang normal, ini orang enak diajak ngobrol, kita nyambung. Biasanya berapa lama baru ketemu itu namanya chemistry itu? Banyak sih. Ada yang sehari langsung tukeran PIN, ada yang sehari? seminggu, ada yang berapa bulan, ada yang registrasinya aja 3 hari karena mikirin, wah ini pertanyaan harus saya pikirkan dulu gitu ya. Kalau yang sehari Kontemplasi. berarti udah ngebet ya gitu ya? Iya, mungkin itu malah lebih ingin proses yang baik. Cuman itu orang beda-beda sih, tergantung situasi. Oke, sekarang saya sebenarnya ada satu di benak saya mau tanya ini. Ini klasifikasi usia ada nggak yang over gitu? Maksudnya yang udah sekian masih ada Yang aja gabung gitu. ada satu umur 73 Oh, waktu itu, tapi nggak ada orang lain yang seumur segitu, jadi dia memang belum bisa dijodohin. Tapi ya, dan kalau kita ngeliat di luar negeri yang mungkin orang-orang lanjut usia udah fasih dengan teknologi, banyak umur 80 ketemu cinta keduanya gitu kan, lewat internet tuh udah ada. Dan saya rasa mungkin kalau generasi ini udah lanjut usia di masa depan, online menjadi solusi juga kalau kita udah lanjut usia ya. ya kalau kita lihat di luar negeri kan mereka ingin ada pendamping yang untuk bisa ngurus dan lain sebagainya kali ya. Jadi bicara tentang ya cinta itu cinta kasih sayang gitu ya yang ada gitu. Oke, ini nggak terasa waktu kita udah habis. Mungkin Miss Lee siapa yang mau sampaikan sedikit saja? Kembali lagi, kalau memang Anda merasa bahwa mencari jodoh lewat online itu bisa membuka probability, go It's ahead, okay gitu ya. just do it. Cuman ingat tadi jaga diri, ingat apa yang harus dilakukan, ingat the do and don'ts-nya tadi yang di acara sebelumnya sudah kembali ke disampaikan diri masing-masing. personalnya kita pribadi. Bung Razi apa yang mau sampaikan? Saya rasa setuju ya, di mana kita harus berusaha, tapi juga jangan terlalu ngebet lah istilahnya, jangan terlalu harus ini terjadi. Jadi kita lebih fleksibel, lebih terbuka, dan ketika diberi kesempatan kita memulai percakapan tuh dengan tenang dan dengan santai, dengan tujuan yang baik. Iya, thanks Miss Lizzie dan juga Bung Razi ya. Sukses untuk Anda berdua. Thank you. Pemirsa, hingga di sini kami hadir menemani melalui dialog seputar kita dan tentu saja berbicara tentang cari jodoh. Kalau Anda kesulitan silakan, ini ada alternatif yaitu secara online Anda bisa gunakan, dan semoga segala sesuatu yang dapat berjalan dengan baik dan juga dapat berjalan dengan lancar. Kami doakan ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan jumpa lagi masih dalam dialog seputar kita.